Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk mengikuti Matsama walaupun dalam keadaan daring. Oke anak-anak sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi KBM. Apa sih itu KBM? KBM itu singkatan dari kegiatan belajar mengajar. Oke, di sini kita sudah hadir di studio kita, ada Ibu Kurikulum dari MTS Muhammadiyah Batang, yaitu Ibu Asri Cahyaningsih, Sarjana Pendidikan. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Ibu Asri, kita bahas sedikit tentang KBM di MTS ya Bu ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa ya, kalian siapkan untuk peralatan tulisnya, pulpennya, bukunya harus sudah siap semua. Jangan lupa untuk diresum. Nah, anak-anak, kalian harus memperhatikan biar kalian juga paham bagaimana nanti ketika kalian menjadi siswa-siswi MTS Muhammadiyah Batang. Oke, kita mulai saja Ibu ya. Iya, silakan. Yang pertama Ibu, saya pengen tahu apa saja sih kegiatan KBM yang ada di MTS Muhammadiyah Batang ini? Iya, terima kasih Bu Rina. Perkenalkan, selamat pagi anak-anak semuanya. Saya Ibu Asri Cahyaningsih, SPD. Saya adalah wakil kurikulum MTS Muhammadiyah Batang. Nah, di sini kebetulan tahun ajaran baru ini para kurikulumnya saya, jadi kita akan membahas KBM ya Bu ya, pada pagi hari ini ya. Mungkin anak-anak semua yang ada di rumah penasaran ketika mau masuk ke MTS ini, MTS Muhammadiyah ini, apa sih yang menjadi daya tarik dari anak-anak semua yang ada di rumah? Meskipun mereka kadang waktu kesini itu mendaftarnya menggunakan daring ya. Iya, betul. Belum tahu gimana MTS itu. Saya tertariknya, ada yang bilang saya tertariknya pada saat pelajaran sore hari. Saya tertariknya saat ada robotikanya dan sebagainya. Nah, disinilah nanti akan kita bahas di sini apa itu KBM. KBM itu adalah kegiatan belajar mengajar. Karena pada masa pandemi ini kita KBM-nya hanya sampai jam 1 atau 12 siang sampai dengan sholat zuhur. Sedangkan sebelumnya masa pandemi kita KBM sampai dengan jam 4 sore Ibu. Gitu. Oh gitu. Berarti dulu waktu normal sampai jam 4 sore ya Bu ya. Sampai jam 4. Kalau untuk KBM pandemi seperti sekarang ini bagaimana Bu untuk sistemnya? Untuk KBM pandemi seperti ini kita menerapkan dua sistem. Yang pertama adalah daring, yang kedua adalah tatap muka. Nah, tatap muka di sini nanti akan saya bahas. Sekarang kita akan bahas daring dulu ya Bu ya. Betul. Nah, seperti pada saat ini, saat pandemi yang menurut peraturan pemerintah gitu ya, bahwa kita masih dalam masa PPKM gitu ya. Nah, di masa ini dari madrasah mengikuti himbauan dari atau instruksi dari pemerintah bahwa kita mengikuti sampai dengan tanggal 20 Juli 2020. Meskipun kita sudah tanggal 12 Juli ini adalah hari pertama kita masuk ajaran baru gitu Bu ya. Nah, kemudian kita mengikuti himbauan, maka kita akan mengadakan daring. Apa itu daring? Maka dalam jaringan. Dalam jaringan itu apa? Dalam jaringan itu bahwa siswa akan menerima materi pelajaran melalui seperti kita online, Zoom meeting atau Google Meet atau Facebook atau Instagram, yang Bapak Ibu gurunya ini sudah terlatih dengan metode-metode seperti itu. Ya. Ibunya juga ada pelatihannya untuk metode daring seperti itu Bu. Kita sudah melakukan pelatihan daring seperti Google Meet, Zoom meeting. Kemudian kita kemarin ada yang sudah mengikuti Microsoft 365. Kemudian ini masih banyak Bapak Ibu guru yang akan mengikuti webinar-webinar yang lainnya. Keren sekali. Agar sekolah kita maju enggak?
nggak kalah saing dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, anak-anak yang di rumah berarti besok mulai berarti hari apa nih? Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat. Nah, minggu depannya anak-anak semisal kita belajarnya adalah belajar daring, harus siap dengan peralatannya. Berarti apa itu yang disiapkan? Ya kita punya, ya mohon maaf nggih Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu orang tua siswa nggih, ya kita siapkan dulu kemungkinan laptop atau HP-nya Bapak Ibu dipinjamkan untuk anak-anak dulu. Kalau misalnya tidak bisa HP, ya berarti kita menggunakan laptop lah. Laptop di rumah disiapkan. Kemudian mohon maaf, mungkin kuota itu yang menjadi prioritas kita. Karena memang KBM dengan daring ini memang menyita kuota. Insya Allah dari Kemenak sendiri akan menyediakan kuota gratis. Meskipun kadang waktunya tidak ditentukan dengan tiba-tiba nanti ada lagi. Nah itu mungkin bagi anak-anak itu adalah sebuah suntikan. Berarti mereka harus untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lainnya gitu. Wah luar biasa sekali ya. Kalau boleh tahu Bu Asri, kalau misalnya untuk kegiatan KBM yang waktu normal itu seperti apa ya sebenarnya? Untuk KBM normal untuk KBM normal masa pandemi atau masa sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu saya rangkaikan dari kita masuk ya. Jadi sebelum pandemi itu nanti anak-anak berangkatnya 6:30, paling enggak 6:30 lebih 15 menit harus sudah sampai ke madrasah. Nanti jam 7 kurang 15 menit anak-anak sudah melaksanakan sholat duha. Luar biasa. Kemudian ada pembiasaan berikutnya yaitu membaca al-ma'surat. Kemudian sampai dengan jam 7 pagi jam 7 pagi nanti kita ada setoran hafalan juz 30. Jadi di sini nanti sistemnya semua anak-anak mulai dari kelas 7 harus memulai jilid untuk menghafal yaitu jilid 3. Kemudian naik kelas 8 diinginkanlah nanti anak itu bisa menambah sehingga dia naik ke jilid 2. Dan nanti di kelas 9 berarti harus masuk ke jilid 1. Kita mulai dari jilid yang paling besar dulu, tapi masuknya ke atas karena yang bawah itu kemungkinan sudah dipelajari di SD atau MI, jadi akan lebih cepat naiknya. Kemudian kita mulai KBM seperti sekolah-sekolah negeri atau swasta, anak-anak akan mendapatkan mapel yang umum dari jam 7:30 sampai dengan jam 1 siang. Nah, sampai jam 1 siang ini saat kita sholat duhur Bu, kita harus berhenti. Jadi siswa melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian sampai dengan nanti kita selesai sholat berjamaah, ada lagi pembiasaan berikutnya yaitu murojaah bersama-sama, dipandu oleh satu orang siswa, bukan Bapak Ibu guru. Siswa ini Bu yang mandu siswa. Jadi siswa harus belajar untuk mandiri, belajar untuk public speaking di depan teman-temannya. Ini luar biasa sekali melatih mental mentalnya gitu. Setelah itu anak-anak akan istirahat jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Jam 2 siang anak-anak masuk ke kelas peminatan. Kita punya kelas peminatan Bu ya. Istirahatnya itu ada makan siangnya Bu? Jam 1 sampai jam 2 anak-anak itu istirahat untuk makan siang. Makan siang sudah disediakan oleh madrasah. Jadi sudah ada kotaan-kotaan sudah ada paketan itu. Anak-anak tinggal mengambil, kemudian makan siang bersama-sama dari kelas 7, 8, dan 9. Itu masa sebelum pandemi Bu ya. Jadi ini kalau tidak pandemi kita sudah luar biasa sekali, kegiatannya sudah komplit. Nah, orang tua nggak perlu khawatir anak-anaknya kelayapan kemana-mana. Kemudian kita jam 2 Bu ya. Jam 2 itu apa anak-anak? Kita mempunyai beberapa program peminatan. Ada yang suka memasak, ada namanya fun cooking. Ada yang suka meneliti-neliti membuat yang baru-baru, itu namanya LKTI. Ada yang suka komputer, namanya Word and Design Grafis. Ada yang suka gitar, ada kelas gitar. Ada yang suka drum, ada kelas drum. Ada yang suka memang pingin tahfidnya itu lebih dari juz. Nah, ini adalah kelas tahfid.
kelas tahfidz di sini beda dengan hafalan pagi Bu nggih. Kalau hafalan pagi juz 30. Kalau hafalan di kelas tahfidz kita mulai dari juz 1. Jadi anak mempunyai komplit juz 30 dan juz 1 gitu. Kemudian ada lagi kelas tahfidz, kemudian ada kelas panahan yang suka olahraga. Ada kelas futsal dan ada kelas badminton. Itu yang kita punya ada 9. Nah, silakan nanti anak-anak semuanya. Semoga pandemi ini selesai. Iya, betul sekali. Ya, kita kangen sekali dengan setiap hari bersama anak-anak sama dengan sore hari. Biasanya kita pulang jam 4, jam 5. Kita itu madrasah kita itu ramai terus setiap hari. Subhanallah. Nah, ini mohon semoga kita berdoa semuanya. Semoga pandemi ini selesai. Kita sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ini kita sepi seperti ini, tapi tetap ramai meskipun anak-anak kita kan tetap tatap muka Bapak Ibu, nggih. Meskipun 50% kita tetap tatap muka, nggih. Jadi tadi sudah daring, sekarang ada tatap mukanya, gitu. Oke Bu Asri, sekarang saya mau tanya, ada nggak sih problem yang dihadapi MTS ketika pembelajaran daring itu? Ya, problem ya. Jadi untuk problem itu mungkin banyak faktor ya. Dari Bapak Ibu guru, satu harus menyiapkan segalanya. Jadi mulai dari materi yang harus diupload untuk siswa, kemudian untuk jaringan internet dan kuota. Jadi Bapak Ibu guru akan lebih banyak datang ke madrasah karena memang lebih cepat jaringannya. Kalau untuk siswa sendiri itu mungkin kalau Bapak Ibu guru hanya itu saja. Karena selanjutnya Bapak Ibu guru sudah profesional, sudah di rumah dikerjakan sendiri, di sini tinggal menyampaikan untuk siswa. Kalau Bapak Ibu guru mau di rumah, ya boleh, kita tidak melarang. Kemudian untuk dari siswa itu banyak faktor yang harus dihadapi. Ya, yang pertama adalah faktor dari diri siswa sendiri. Kadang diri siswa itu tidak mau bangun pagi karena sudah keenakan pandemi ini lama ya, libur gitu ya, rasanya libur ya. 2 tahun lama sekali. Ya wes, kalau disuruh bangun pagi kadang sulit, kadang anak-anak disuruh absen saja nongol ayo di HP, kadang enggak, hanya nongol saja kemudian menghilang lagi gitu. Yang kedua, penerimaannya. Menerima materi dari guru, ada guru menyampaikan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Nah itu anak tidak mau mendownload, tidak mau mendownload. Mereka hanya yang penting semelu, itu ya. Mereka sudah punya bahan ajar di rumah, gampang gitu. Yang penting absen kali gitu ya. Yang penting absen, yang penting saya sudah nongol, kilo ketok awakku wes gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga saat kita memberikan latihan. Kalau di tempat kita kan latihan itu wajib dikumpulkan gitu nggih. Sebagai evaluasi evaluasi dari kita sudah daring, maka evaluasi itu dikumpulkan, datang ke madrasah. Terkadang mohon maaf dari pihak orang tua harus ekstra untuk mengejar anaknya supaya mau mengerjakan itu ya. Kalau orang tuanya yang enggak pernah ngurusi ya mungkin anak kesulitan juga nanti ya jadinya. Ya, tapi ada juga anak yang meskipun orang tuanya sibuk tapi mereka benar-benar bisa mandiri, ada gitu. Nah, itu faktor-faktornya dari situ. Jadi dari anaknya sendiri, kalau dari Bapak Ibu guru mungkin alhamdulillah mungkin sudah tanggung jawabnya untuk memberikan ilmu meskipun masa pandemi gitu. Iya, apalagi ini hampir masuk ke tahun ketiga ya Bu ya, tahun ketiga dari 2019 20, nah ini adalah 2021, jadi sudah tahun ketiga pandemi, 2 tahun itu kita akan secara daring. Semoga ya wis selesailah kita akan tatap muka gitu. Iya, betul sekali, itu harapan kita semua ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti di MTS ini, luar biasa. Kalau misalnya kalian masih bingung-bingung, nanti perhatikan lagi untuk video-video selanjutnya yang ada di Matsama ini ya. Nah, untuk masalah KBM ini Bu, satu lagi Bu Asri, coba bagi tips Bu biar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran secara daring tapi tetap
mereka bisa memahami dan juga asik lah untuk mereka itu gimana ya Bu ya? Tipsnya ya bagi siswa-siswa di rumah. Iya, betul. Ya tetap bangun pagi. Karena memang kita KBM memang dari pagi ya, hanya sampai jam 12 siang, kemudian didengarkan. Bapak Ibu guru insya Allah akan memberikan yang baik, materi yang menarik untuk anak-anak semuanya. Jadi setelah itu evaluasi, belajar lagi di rumah bersama orang tua itu. Oke, terima kasih sekali Bu Asri untuk materinya pada pagi hari ini ya, materi saat ini. Wah, luar biasa. Kalau kalian pengen lebih tahu lagi nanti insya Allah ya. bisa dicari tahu lagi. Nanti kita tetap ada tatap muka ya. Iya. Nanti setelah insya Allah PPKM ini selesai, kita tetap tatap muka, meskipun hanya 50% Bu ya. 50%-nya kita beda dengan 50%-nya yang lainnya Bu. Kalau kelas 3 masuk enggak, kita kelas 7 masuk semuanya, tetapi kita bagi dua, putra sendiri, putri sendiri, kita 50% itu. Jadi kita akan mengenal kelas 7 itu teman saya itu seperti apa. Iya, gitu. jadinya bisa kenal semua ya dengan satu angkatan ya. 2 hari berikutnya nanti kelas 8 juga sama seperti itu. 2 hari berikutnya adalah kelas 9 itu luar biasa. Yang kita terapkan betul tidak. Nomor ganjil, nomor genap enggak seperti itu. Jadi kita nanti tidak akan mengenal teman kita nanti yang ketemu, iya, tidak ketemu gitu. Akhirnya sekali. Kita tetapkan seperti itu. 50%-nya tetap berangkat semua satu angkatan, tetapi kita bagi menjadi 6 putra dan putri ya. Putra sendiri, putri sendiri. Jadi tidak usah khawatir. Bapak Ibu di rumah juga kita itu nggih melatih siswa untuk menuju ke boarding juga, karena kita punya program boarding. Iya, betul sekali. Silahkan yang mau menitipkan putra putri ke boardingnya, insya Allah kita siap. Masih kalau ada kesempatan kelas 7 yang ingin putra putrinya masuk ke boarding Bu ya, iya betul sekali, bisa menghubungi kami. Kami bisa insya Allah bisa untuk menyalurkan biar latihan. Oke. Pondok gitu nggih. Iya. Oke, luar biasa sekali ya anak-anak ya, alhamdulillah. Ini untuk materi KBM kalian harus memperhatikan baik-baik ya, tadi dari awal sampai akhir, dari apa saja kegiatan KBM yang ada di MTS, sampai dengan tips buat kalian agar kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran meskipun dalam keadaan daring ya, tetap harus semangat meskipun tetap daring ya, pandemi seperti ini tetap harus semangat anak-anak ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Bu Asri. Terima kasih sekali Bu Asri untuk kehadirannya. Semoga kalian tetap sehat walaupun di rumah ya, tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar. Oke, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.